Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zara Clara Madini dengan NIM V8424024. Kembali lagi dengan channelku yang membahas soal tutorial-tutorial. So, di video kali ini aku akan berbagi tips and trik yang menarik seputar bagaimana caranya menguji dan membaca data di SEM PLS. Nah, yang pertama kalian harus menyediakan kuesionernya dulu, setelah itu nanti bisa dilanjut pengujian. Oke. Nah, untuk membuat kuesioner, kalian harus membuka platform yang namanya Google Form, and then kalian pilih aja ya. Nah, sekarang aku mau pilih yang ini, yang formulir kosong aja. Oke. Nah, setelah itu kita perlu banget untuk kasih judul. Kebetulan aku sudah menyiapkan untuk list judul pertanyaan yang akan aku kasih. Nah, sekarang kita buka dulu Word aku, terus aku akan split layar aja kali ya biar cepet ya karena banyak banget nih pertanyaannya ya. Nah, untuk judulnya ini aku mau kasih nama pengaruh attractive enjoyment dan social presence terhadap impulsif buying dan continuous purchase intention pada pengguna TikTok live shopping. Oke, kita benerin dulu ya penulisannya, biar rapih. Nah, setelah semuanya sudah benar, kita langsung aja guys isi-isi pertanyaannya dengan, aku pakai data yang udah aku siapin ya. Yang pertama aku mau kasih pertanyaan jenis kelamin dulu. Untuk jenis kelaminnya ini, kita kasih pilihan ganda aja. Yang pertama ada perempuan, lalu ada laki-laki. Nah, kita wajibkan aja ya pertanyaannya. Habis itu selanjutnya kita ada kasih usia ya. Usia saat ini juga kita kasih pilihan ganda, kita kasih pilihan 17 sampai 22, habis itu 23 sampai 28, dan yang terakhir 29 sampai 35. Nah, seperti ini. Ini laki-laki kita hapus aja, hempaskan ya, wajib diisi juga. Habis itu pertanyaan selanjutnya ada domisili asal. Nah, kita hapus dulu. Nah, kita kasih jawaban singkat aja. Nah, kita kasih contoh dulu ya. Nih, kita kasih contoh, misal Jawa Tengah, Jawa Barat, DLL. Nah, setelah itu kita kasih beberapa pertanyaan memancing nih. Kita kasih nih ya. Jawabannya ya dan tidak. Nah, nggak usah kita kasih nomor lah. Pilihan ganda, ya, tidak. Lanjut, kita nih kasih award ya ke orang-orang yang udah mau ngisi kuesioner kita. Nah, nomor handphonenya kita kasih jawaban singkat aja. Oke, setelah itu kita langsung nih masuk ya. Masuk ke bagian variabelnya. Yang pertama ada attractive, guys. Yang pertama akan ada variabel attractive. Oke guys, setelah semuanya sudah terisi, kita akan masuk ke pertama nih. Tapi kita kasih judul dulu ya. Kita kasih judul attract. Sorry, salah. Attractive. Nah, setelah itu jawablah pertanyaan di bawah ini menggunakan skala 1 sampai 5. Oke, nah kita langsung next ke pertanyaan ya. Nih, yang pertama ada ini. Pakainya skala linier 1 sampai 5. Kita benerin dulu biar cantik penulisannya. Oke guys, untuk jawabannya ada sangat tidak setuju dan sangat setuju. Begitupun sampai selesai ya guys. Kita langsung aja. Oke, kalau sudah yang pertama, kita lanjut ke variabel X yang kedua. Kita sama kayak tadi, kasih judul dulu untuk memisahkan. Setelah itu lanjut ke pertanyaan. Kita lanjutin nomornya aja ya. Tadi opsinya ada sangat tidak setuju, sangat setuju. Setelah itu kita copy.
Wait, kita harus teliti ya guys, ini harus oke, setelah itu kita perlu menambahkan ke variable X yang ketiga, yaitu yang ketiga enjoyment. So, yang ketiga itu ternyata ada social presence. Nah, sama kayak tadi ya. Wah, lupa nih. Oke, kita langsung ke yang pertama. Kita lanjutkan sampai selesai. Oke, oke, ini untuk variable X-nya ternyata sudah ada pertanyaan, lalu kita akan lanjut ke impulsif buying-nya ya. Nah, kita akan lanjut ke impulsif buying-nya. Untuk ini kita nggak usah pakai nomor ya guys, karena kelamaan. Oke, setelah impulsif buying selesai, lanjut kita ke yang terakhir sini atau continue purchase intention. Ini bisa mulai tadi. Kita zoom ya biar lebih kelihatan ya. Masuk ke pertanyaan terakhir. Oke guys, setelah kita melakukan membuat dan melakukan kuesioner yang sepanjang ini, langsung saja kita perlu mempublikasikan, lalu menyebarkan ke teman-teman, ke semuanya berdasarkan kriteria yang akan kita buat. Setelah itu nanti kita akan melakukan uji sesuai dengan hasilnya. So, next ke tutorial selanjutnya. Oke guys, ini adalah sekumpulan data yang udah kita dapetin dari sebar kuesioner tadi nih. Nah, terus langkah apa sih yang harus dilakukan? Langkah selanjutnya which is menguji data. Tapi sebelum uji data ada yang perlu kita lakukan nih, yaitu kita perlu hapus ini, kolom-kolom kayak gini itu nggak usah kita pakai, karena ini cuma untuk cari data dari respondennya aja, jadi kita hapus aja dan kolom-kolom ini tuh nggak akan kita uji datanya ya. Nah, gimana cara hapusnya? Klik kanan, terus delete tabel column. Nah, udah kehapus. Setelah itu belum selesai, kita harus rename aja nih. Kenapa di-rename? Biar nggak kepanjangan namanya ya. Yang pertama itu ada A1. A1 itu untuk atraktif. Nah, kita nggak perlu klik rename itu kelamaan. Kita langsung aja nih, yang pojok-pojok hitam ini, kita tarik sampai dengan A7. Nah, setelah sudah lanjut ke variabel berikutnya itu ada enjoyment. Masih sama kayak tadi, cukup kita tarik-tarik aja ya. Mana nih? Wah, kepanjangan nih. Nah, 6 ya. Lalu yang ketiga itu ada social present, variabel SP1. Nah, lalu kita tarik lagi. Nah, sampai 6. Lalu selanjutnya ada impulsive buying. Wait, aku geser dulu. Nah, setelah itu ada continue purchase. Oke. Nah, setelah itu kita perlu save nih. Save ini datanya untuk kita pindahkan ke SampleS karena kita akan melakukan uji datanya apakah valid atau tidak. Itu pakai SampleS dengan cara file, save as ke browse, and then ininya Excel workbooknya kita ganti jadi CSV. Kenapa CSV? Karena SampleS itu cuma bisa menguji kalau misal formatnya CSV ya, kita save. Nah, habis itu kita buka dulu PLS-nya. Nah, terus ngapain nih? Ini gampang banget, guys. Pokoknya kalian tetap nge-like, perhatiin aku karena 5 menit selesai untuk ujinya. Tapi baca datanya perlu kalian cermati lagi. Nah, klik new project. Terus kita kasih nama nih, misal ya, latihan riset pasar. Satu. Nah, kita create. Habis itu kita import data.
import data dari yang tadi, CSV tadi ya, kita open dulu. Bentar ada. Oke, nah ini munculnya kayak gini ya. Habis itu kita langsung import aja. Habis diimport, nih ya, kayak gini kita back dulu. Oke, jangan bingung kenapa di back nih. Langsung create model. Ini model type-nya kita ganti jadi PLSM. Model namanya kita samakan aja kali ya kayak tadi. Latihan, riset pasar. Kita save. Nah, boom, akan seperti ini. Lalu apa yang kita lakukan? Kita akan mengelompokkan itu menjadi istilahnya kayak apa ya? Nah, lalu kita akan mengelompokkan itulah pokoknya. Dengan cara kita klik satu, shift CTRL panah bawah, kita copy sesuai dengan variabelnya ya guys. Jangan dicampur per variabel itu jangan. Jadi misal ini yang pertama ada atraktif. Nah, kita taruhlah di sini atraktif. Enter. Nah, nih. Wait, aku kecilin dulu. Nah, ini untuk atraktif. Lalu lanjut yang selanjutnya ada enjoyment. Sama kayak tadi shift sedar L panah bawah. Cuma enjoyment aja. Habis itu kita langsung drag ke sini. Nah, taruh sini aja. Jangan lupa ditulis keterangannya biar gak bingung nanti ya. Habis itu enter. Nah, kalau kita mau atur-atur juga sebenarnya bisa guys tuh. Gampang banget kan? Habis itu variabel yang terakhir ada social present. Shift sedar L panah bawah. Nah, udah terus kita juga drag lagi taruh sini. Kita ketikkan social present, kita enter lagi lah. Nih, kalau mau dilurusin juga bisa banget. Habis itu coba aku giniin ya. Nah, di situ ini impulsif buying-nya ya, sama kayak tadi, shift, control, dan panah bawah. Kita taruh sini aja. Nanti aku jelasin kenapa ditaruh situ. Nah, nih, ntar kita juga bener-benerin nggak apa nih ya. Kita taruh tengah-tengah ya. Nah, habis itu yang terakhir ada continue purchase intention. Shift, control, panah bawah. Gampang kan guys? Cuma kayak gini aja loh. Jangan sampai kalian bilang susah. Nah, coba ini terlalu. Nah, segini aja kali ya. Kita tinggal lurusin. Oke, kenapa ini aku taruh sini? Ibaratnya ini variabel X, Y, dan Z. Jadi kita akan mengukur apakah attractive enjoyment social present ini berpengaruh terhadap impulsive buying atau tidak. Nah, kita sebelum menguji-uji, kita sambungkan dulu ya. Caranya, kita connect ya. Klik connect, terus attractive-nya ini kita geser ke sini. Enjoyment kita tarik ke impulsive buying, social present kita tarik ke impulsive buying, dan impulsive buying kita tarik ke continue purchase intention. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Langsung aja kita uji. Caranya gimana? Klik calculate. Pilih PLSM algorithm. Nah, lalu kita langsung start calculation. Buat teman-teman jangan kaget, karena ini hasilnya benar-benar langsung keluar. Jadi kalau misal kalian mau uji data untuk skripsi, untuk bikin artikel jurnal, pokoknya kalian harus siapin jantung, karena ini dar banget nih ya hasilnya. Kita pertama klik add coefficient nih, kita jadi tahu kayak gini hasilnya. Terus kita klik apa lagi? Total indirection ya. Nih, minus. Oke guys, wah sadly ya, auto-loading-nya ini banyak banget ya. Data yang warnanya merah-merah. Warna merah ini menunjukkan kalau misal bobot kuesionermu itu masih kurang guys, oke? Terus kita apain kak yang merah-merah ini enaknya? Nah, kita akan hapus yang merah-merah ini, data merahnya. Tapi ada urutannya dari yang paling nilai yang paling kecil ke yang paling besar dan kita harus hapus manual. Kenapa harus hapus manual? Karena antisipasi guys, eh, kalau misal ada data yang ternyata masih bisa berubah jadi hijau kan kita nggak perlu hapus lagi kan. Tapi kalau emang nantinya ada merah semua ya kita tinggal hapus aja. Nah, ini kalau kalian ngeh yang paling kecil adalah SP6. Nah, kita back dulu cara hapusnya. Terus kita klik yang SP6, kita delete. Lalu kita calculate PLSM, algorithm, habis itu start calculation. Nah, seperti itu repeat sampai data yang merah ini hilang ya guys. Kita ke lagi, kita cek ya. Habis SP6 selesai, lanjut kita hapus yang CP2. Nah, CP2 ini nilainya segini ya, paling rendah ya dia ya. Habis itu caranya, kita hapus CP2, kita delete. Nah, lanjut lagi kayak tadi. Pokoknya ulangin hal yang sampai sampai semua warnanya berubah jadi warna hijau. Ya, nih. Kita ke auto loading lagi. Tuh, masih banyak kan yang merah. Habis CP2, terus kita pindah ke A6. Hapus dulu A6-nya. Nah, habis itu kita kalkulasi lagi. Oke, kita ke outer loadings ya. Nih, kita cari lagi. Kira-kira mana sih habis A6? Habis A6 kan masih banyak yang merah. Ternyata itu A4 guys yang paling rendah ya. A4. Kita edit lagi, A4 kita hapus, delete, calculate, start calculation. Habis itu kita lihat lagi kira-kira mana yang paling rendah. Oke, selanjutnya itu ada CP6 ya. CP6 kita hapus, delete, calculate lagi. Terus mana lagi nih kira-kira yang masih merah? 0,6, 0,6, 0,6. Nah, semuanya 0,6, dia nih 0,5 sendiri. Lanjut ada IB5 atau impulsive buying 5. Delete, habis itu calculate lagi. Oke, setelah itu kita cek lagi ya. Kira-kira mana nih yang paling rendah? Ini bawah-bawah udah selesai. Ternyata yang paling rendah lagi itu ada A3 ya. A3 ada di 0,620. CP4 ada di. Oke guys, ternyata yang paling rendah lagi itu ada di A3, which is 0,620. Nah, kita hapus dulu A3-nya.
Oke, kita lihat lagi auto loadings-nya. Nih ya, 0,675. Nah, yang paling rendah which is yang CP4 ya, guys. Oke, kita hapus dulu CP4-nya. Habis itu kita calculate lagi. Nah, habis itu kita lihat ya. Antara ini sama ini rendah mana? 0,616 CP3 ya. Kita ke CP3. Nah, kita cek, oh ternyata masih ada yang merah, guys. A1 ya, ini terakhir nih merah nih. Harusnya udah hijau semua ya kan? Nah, kalau misal datanya udah hijau semua, kita bisa lihat di bagian discriminant validity-nya, yang mana data ini dinyatakan sudah valid, guys. Ya, data ini udah valid. Kita bisa ke R-square-nya. Nah, ini R-square-nya dan juga kita bisa ke R-square. Nah, R-square ini ternyata variabel X di mana tadi ada attractive enjoyment dan juga social purchase-nya itu berpengaruh ke continue purchase-nya itu hanya sebesar 27,5%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Habis itu F-square-nya juga bisa kita lihat. Pokoknya di sini itu datanya lengkap ya guys nih. Oke, setelah itu kita bisa ke bootstrapping. Nah, di bootstrapping ini nah, oke guys, ini subsampelnya udah 5.000. Habis itu kita langsung test type-nya ini kita ganti one tail and then start calculation. Nah, ini tuh dia akan menghitung dulu. Oh, udah selesai, cepet banget kan. Habis itu kita langsung bisa lihat lagi ya beta coefficient-nya nih kalau kita bisa lihat. Di sini ini ternyata merah. Merahnya kenapa? Jadi ternyata attractive ini tidak terlalu berpengaruh ke impulsif buying. Beda lagi sama enjoyment. Dia ini berpengaruh sedikit dan social pressure juga berpengaruh sedikit. Terus gimana nih setelah kita melakukan uji menggunakan sampel LS ini gimana? Gampang kan tentunya? Oke. Bye guys, see you di tutorial berikutnya.